ketika ibadah kita baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin berkualitas pula aktivitas dan muamalah kita pada siang hari. Bahwa ibadah tidak boleh menjadi penghalang di dalam kita beraktivitas. Ibadah harusnya menjadi energi, menjadi tenaga untuk kita beramal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat imani yang Allah muliakan, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejatinya harus membuat kehidupan kita semakin baik, semakin produktif dan semakin terarah. Ibadah tidak boleh menghalangi, menjadi penghalang dan rintangan untuk kita tetap produktif, untuk kita tetap bersemangat, tidak kendor di dalam beribadah. Ada sebuah kisah yang menarik, sangat inspiratif untuk dapat kita renungi bersama. Hadis yang sahih diceritakan bahwa suatu ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha melihat sekelompok pemuda yang baru bersiap-siap akan meninggalkan masjid. Mereka meskipun muda tapi jalannya lesu, tidak bertenaga, kepala tertunduk. Lalu Ibunda Aisyah bertanya, "Man haula?" Siapa mereka? Maka orang-orang menjawab, "Hum zuhad." Mereka itu ahli zuhud. Yaqumunal laila wa yasumunal nahar. Malam hari mereka bertahajud, siang hari mereka berpuasa. Maka wajar jika siang hari mereka lemah, lesu dan tidak bertenaga. Mendengar jawaban itu, Ibunda Aisyah tampak tidak senang dan beliau berkata, "Wallahi, demi Allah, Inna Umara, sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, akhsyahum lillah wa atqahum, orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling bertakwa." Beliau mengatakan itu tentu bukan tanpa alasan, karena beliau tahu sepeninggal Nabi, maka orang yang paling bertakwa setelah beliau, Abu Bakar, adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar yang selalu membuat syaitan mencari rute lain kalau berpas-pasan dengannya. Umar pula yang dulu sempat membuat Bukit Uhud bergoncang ketika Umar bersama dengan Nabi dan beberapa orang sahabat naik ke atasnya. Ya, Bukit Uhud bergoncang dan terus bergoncang sampai Nabi yang menenangkan Uhud. Kata Rasul, "Uskuti ya Uhud, tenanglah wahai Uhud. Fa inna alaika nabiyyun, di atasmu ada seorang nabi, wa siddiqun, dan siddiq, yaitu Abu Bakar as-Siddiq, wa syahidan, dan dua orang sahabatku yang kelak bakal mati syahid." Maka Nabi sudah mengatakan Umar dan Utsman kelak bakal mati syahid. Maka makhluk-makhluk yang tak bernyawa seperti gunung juga ta'zim memuliakan Umar radhiyallahu anhu. Maka begitulah Umar di kalangan para sahabat Nabi. Ibunda Aisyah juga pernah menggali dua liang lahat di samping kubur Nabi yang beliau siapkan, satu untuk ayahanda tercinta dan satu untuk dirinya. Namun qadarullah, Umar wafat lebih dulu. Maka Ibunda Aisyah merelakan liang lahat yang tadinya ia siapkan untuk dirinya, itu untuk sahabat Nabi. Karena beliau tahu Umar sangat mencintai Nabi, Nabi juga sangat mencintai Umar. Ibunda Aisyah dimakamkan di pemakaman Baqi yang jaraknya 500 sampai 700 meter dari kubur Nabi Muhammad SAW. Beliau merelakan liang lahat yang ia siapkan untuk dirinya, itu untuk sahabat Umar. Maka wajar Ibunda Aisyah mengatakan Umar adalah orang yang paling soleh, paling bertakwa, paling takut kepada Allah. Jangan tanya puasanya Umar, jangan tanya tahajudnya Umar. Ya, dengan segenap ibadahnya, maka Umar tidak pernah tampak lelah dan lesu di dalam beraktivitas dan menjalani kehidupan sehari-hari. Beliau berkata, "Inna Umara idza masya asra." Umar itu kalau berjalan sangat cepat, ya, seperti orang yang turun dari tempat yang tinggi. Kepalanya tegap, tidak tertunduk. Ya. Ini menunjukkan bahwa Umar tetap berenergi pada siang hari, meskipun dia berpuasa dan malam harinya tahajud. Bahwa ibadah tidak boleh menghalangi kita, membuat kita menjadi lemah pada siang hari. Wa idza takallama asma'. Umar itu kalau berbicara tegas, ucapannya jelas, sehingga musuh-musuh tidak pernah meremehkan beliau. Wa idza daraba auja'. Dan Umar apabila bertemu dengan musuh,
pukulannya sangat mematikan. Ini memberi pesan kepada kita bahwa sejatinya ketika ibadah kita baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin berkualitas pula aktivitas dan muamalah kita pada siang hari. Bahwa ibadah tidak boleh menjadi penghalang di dalam kita beraktivitas. Ibadah harusnya menjadi energi, menjadi tenaga untuk kita beramal soleh. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.